pendaftar yang lintas jenjang. Nah, tentunya di sini khususnya contoh yang paling besar ya. Misalkan gini. Bagi teman-teman yang bertanya di kolom komentar pada video sebelumnya, yaitu kita belum ikut ujian P3K Guru 2021. Mengapa kita ketika login ke akun SSCASN kita, di sini sudah ada tulisan seleksi P3K Guru 2021 telah selesai. Nah, dengan demikian untuk seleksi P3K Guru 2021 ini memang sudah selesai, teman-teman. Nah, di sini kalau misalkan kita cek lagi untuk kategori guru honorer yang terdampak terkait tentang selesainya seleksi P3K Guru 2021, yang pertama, pendaftar yang tidak hadir dalam ujian. Kemudian pendaftar lintas jenjang. Nah, yang mana di sini dari kedua kategori ini selalu mengharap untuk dibukanya P3K Guru tahap 3. Namun di sini kita harus selalu optimis bahwa selalu ada pelangi setelah turun hujan dan juga petir. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman gak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, untuk rangkaian seleksi P3K Guru 2021 ini sudah selesai ya teman-teman. Yang mana di sini dengan selesainya P3K Guru 2021, tentunya bagi teman-teman yang berharap untuk dibuka P3K Guru tahap 3, dikarenakan untuk seleksi P3K Guru yang tahap 2 ini sudah mencapai final, dan teman-teman yang dinyatakan lulus ini sudah pada mendapatkan SK P3K Guru semua, teman-teman. Nah, di sini bagi teman-teman yang terdampak ini adalah kategorinya. Ini yang pertama tentunya adalah pendaftar yang tidak hadir ya dalam ikut ujian kemarin. Kemudian yang kedua inilah pendaftar yang lintas jenjang, yang mana di sini kita selalu berharap untuk dibuka P3K Guru tahap 3. Nah, di sini kalau misalkan kita cek kembali untuk alur seleksi P3K Guru di tahun 2021 itu adalah kurang lebihnya seperti ini. Sebenarnya untuk alur seleksi P3K Guru 2021, bila teman-teman melakukan pendaftaran di pertama ya, baik itu dari guru honor sekolah negeri, guru honor K2, kemudian sekolah swasta, kemudian lulusan PPG, ini melakukan pendaftaran di awal. Kemudian untuk pembelian formasi P3K Guru yang tahap 1 ini adalah hanya diikuti oleh guru di sekolah negeri saja, yaitu THK2 dan juga guru honor sekolah negeri. Kemudian untuk teman-teman yang guru honor sekolah swasta dan juga lulusan PPG ini tidak bisa melakukan pembelian formasi ketika menjelang dibukanya seleksi P3K Guru 2021 yang tahap 1. Barulah bagi teman-teman yang di sini ketika dibuka untuk pemilihan formasi P3K Guru yang tahap 2, inilah teman-teman dari guru sekolah negeri, baik itu guru sekolah negeri murni maupun juga THK2, ini bersaing dengan teman-teman dari guru sekolah swasta dan juga lulusan PPG. Nah, kemudian bagi teman-teman yang nggak lulus di seleksi P3K Guru tahap 2, ini adalah bisa memilih formasi pada seleksi P3K Guru di tahap 3 ya teman-teman. Nah, ini di tes tahap 3 ini adalah pesertanya. Dari semua peserta, semua kategori di tahap 2 yang nggak lulus ini bisa memilih formasi, dan di sini bisa ikut tes ya di tahap 3 ini. Dan di tahap 3 ini untuk lintasnya itu bukan lintas bukan lintas dalam satu instansi lagi ya, tapi sudah lintas instansi, lintas provinsi, bahkan bisa memilih formasi yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian dalam rencananya ini adalah kemarin untuk formasi yang masih kosong dari seleksi tahap 3 ini dilakukan yang namanya optimalisasi. Nah, tentunya di sini bagi teman-teman yang nggak lulus ini adalah berharap untuk tes tahap 3 ini dibuka. Nah, di sini dalam kategori yang di sini mengharap dibuka tahap 3 ini adalah yang pertama, pendaftar yang tidak hadir ya ikut ujian. Baik itu dari teman-teman yang THK2 maupun guru sekolah negeri yang tidak hadir, entah itu di tahap 1 maupun tahap 2, mungkin karena di sini penyebabnya adalah mungkin berhalangan hadir ya. Nah, di sini mungkin karena ada halangan atau mungkin karena sakit atau keluarganya ada yang kepentingan sehingga nggak bisa ikut ujian dan berharap untuk tes tahap 3 ini dibuka. Nah, berikutnya yang kedua, yang tidak tahu informasi. Teman-teman mungkin banyak sekali yang di sini jarang sekali buka YouTube, jarang sekali membuka internet atau mungkin portal resmi SSCASN di akun masing-masing atau portal informasi guru P3K Kemdikbud.go.id, tentunya tidak akan tahu ya terkait tentang informasi kapankah pelaksanaannya, kapankah pendaftarannya, dan juga untuk ujiannya serta ketentuannya. Nah, jadi di sini teman-teman harus terbiasa mulai sekarang untuk membiasakan diri erat ya, yaitu terkait tentang literasi digital. Kemudian yang kedua, pendaftar yang lintas jenjang.
Nah, tentunya di sini khususnya contoh yang paling besar ya. Misalkan gini, di instansi kita, di kabupaten kita. Nah, gini kita ambilkan contoh yang mana di sini misalkan adalah instansi yang tidak membuka formasi di tahap 1 maupun juga di tahap 2. Misalkan saja, ini kasus yang banyak terjadi di daerah kami ya teman-teman. Misalkan guru bahasa Inggris yang mengajar di SD. Nah, di kabupaten kami untuk guru bahasa Inggris yang mengajar di SD itu kan tidak bisa untuk melakukan pemilihan formasi ya, dikarenakan untuk misalkan di SMP, kalau di SD kan nggak ada formasi guru bahasa Inggris ya teman-teman. Kemudian di SMP itu kebetulan nggak buka formasi. Nah, berarti berharapnya itu bisa ikut untuk yang guru bahasa Inggris ini ikut seleksi P3K Guru yang tahap 3, dikarenakan nanti untuk memperebutkan formasi yang bisa lintas jenjang, lintas provinsi lah. Misalkan guru bahasa Inggris formasi di Kabupaten A, Kabupaten C, Provinsi A, Provinsi B, dan lain sebagainya. Kemudian memilih formasi yang ada di SMK, di SMA, itu nanti dapat dilakukan di tes tahap 3 ini. Nah ini teman-teman, ini adalah berharap untuk dibuka tahap 3, ini adalah khususnya ya seperti ini. Bukan hanya bahasa Inggris saja, tentunya misalkan guru PJOK misalkan, kalau misalkan di SMP, SD itu sudah lengkap ya, nggak buka formasi, sehingga kalau misalkan ada formasinya di daerah lain bisa berharap untuk dibuka, yaitu di tes tahap 3. Nah, selanjutnya sebenarnya untuk tes tahap 3 itu bagaimanakah teman-teman? Nah, di sini sebenarnya sudah kita lakukan pembahasan ya pada video sebelumnya. Namun di sini karena banyak sekali teman-teman yang bertanya kolom komentar, maka di sini kita sajikan lagi. Nah, di sini akhirnya terjawab untuk setelah lama menunggu ya kita, yaitu terkait tentang jadwal pendaftaran P3K Guru tahap 3. Nah, setelah P3K Guru tahap 1, 2 selesai, ini adalah kan untuk jadwalnya di tahap 3 ya. Nah, di sini tentunya kita sangat berharap dengan login ke akun SSC ASN ini bisa memilih formasi di tahap 3. Namun dengan adanya tampilan yang seperti ini, seleksi P3K Guru 2021 adalah sudah selesai. Nah, sebenarnya sudah berulang kali disampaikan ya, bahwa kita nggak usah bertanya lagi terkait tentang kapan itu jadwal P3K tahap 3. Dikarenakan apa? Nah, sini untuk P3K tahap 3 itu kira-kira kapan? Nah, di sini sudah jelas teman-teman, yaitu untuk seleksi P3K Guru yang tahap 3 dan juga optimalisasi formasi itu sudah tidak ada teman-teman. Jadi untuk mekanisme seleksi P3K Guru yang tahun 2022 ini sudah berbeda dengan mekanisme di tahun 2021 kemarin. Yang mana di sini dari sisa formasi di tahap 3 ini adalah digabungkan dengan formasi di tahun 2022, yang mana di sini untuk pendaftarnya itu dibagi ke dalam 2 kategori, yaitu yang pertama itu adalah pendaftar prioritas dan juga pendaftar umum. Nah, di sini nanti untuk di tahun 2021 kemarin kan seperti ini ya, yaitu ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Nah, sisa formasi yang tahap 3 yang enggak terisi dari tahap 1 dan 2 ini adalah digabungkan dengan formasi di tahun 2022, yang mana untuk tahap 1 ini nanti ada tahap 1, tahap 2 dan juga tahap 3. Ini adalah di tahun 2022, yang mana di sini telah dijadwalkan sebenarnya, yaitu untuk pengangkatan dari guru honorer yang sudah lulus passing grade, yaitu pertengahan Juli sampai akhir Agustus. Namun sepertinya nanti akan terjadi sedikit penundaan ya, dikarenakan masing-masing daerah ini masih dalam progres untuk penataan ulang terkait tentang usulan formasi. Kita berdoa saja semoga nanti daerah kita masing-masing itu membuka formasi yang sebanyak-banyaknya, sehingga kita semua bisa terakomodir dalam seleksi di tahun 2022 ini. Nah, selanjutnya nantinya ini adalah mekanismenya berubah, yaitu dari yang awalnya ada tahap 3 ini nggak ada kan, ini sudah sesuai dengan Permen Pan RB nomor 20 tahun 2022, yaitu dari formasi yang ada di masing-masing Pemda itu nanti akan diurutkan, yaitu untuk yang pertama ini adalah untuk mekanisme yang pertama, yaitu penempatan guru yang sudah lulus passing grade. Jadi teman-teman yang sudah lulus passing grade di tahun 2021, baik itu dari THK 2, guru honorer sekolah negeri, lulusan PPG maupun juga guru sekolah swasta, ini tinggal menunggu penempatan saja. Nah, nantinya kita login ke akun SSC ASN, ketika sudah dibuka, ini kita tinggal konfirmasi apakah kita mau ditempatkan di tempat tersebut ataukah tidak. Nah, berikutnya kalau misalkan masih ada formasi, maka dibukalah untuk seleksi yang mekanisme kedua, yaitu seleksi kesesuaian dan juga verifikasi. Nah, ini bagi teman-teman yang THK 2 dan juga guru sekolah negeri dengan masa kerja lebih dari 3 tahun. Ini nanti nggak ikut ujian lagi, cuman nanti mengikuti seleksi kesesuaian verifikasi, langsung instrumennya itu yang menguji dari Kemdikbudristek ya teman-teman. Jadi kita tinggal pantau saja ya teman-teman. Kemudian yang 3
Kalau misalkan masih ada informasi, nanti tesnya adalah CAT UNBK untuk pelamar umum, guru sekolah negeri di bawah 3 tahun, lulusan PPG, dan juga guru sekolah swasta. Tentunya ada plus minus untuk di tahun 2022. Semoga kita nanti bisa lolos semua ya tahun ini.